Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bidzabhil udhiyah wa balagona ila hadzal yaum yaumi isri dzilhijjah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la dzu rahmatin wasi'ah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi turja minhu syafa'ah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dzawil uquli salima. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang penuh keberkahan, di tempat ini yang penuh keberkahan, Allah masih mengizinkan kita untuk beraktivitas dan beribadah kepadanya. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu dijadikan hambanya yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Berbicara tentang Idul Adha, di dalam Al-Quran ada satu surat yang menjadi dalil, menjadi dasar tentang ibadah Idul Adha atau ibadah berkurban, yaitu di surat Al-Kautsar. Sebagaimana kita ketahui bahwa surat Al-Kautsar adalah satu-satunya surat yang memilih struktur kalimat yang paling pendek di antara surat-surat lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berduka, dalam keadaan bersedih karena wafatnya putra tercinta beliau, yaitu Said Qasim, dalam kondisi sangat bersedih, ada kelompok-kelompok orang kafir Quraisy, terutama tokoh dari kafir Quraisy, yaitu yang bernama As bin Wa'il. Mereka bukannya berempati, justru malah mencaci maki Nabi Muhammad SAW, menghina Nabi Muhammad SAW. Padahal kondisi Nabi Muhammad SAW sedang berduka, sedang bersedih luar biasa. Apa caci makian yang disampaikan oleh mereka, terutama tokohnya yaitu As bin Wa'il? Kata As bin Wa'il adalah, Muhammad adalah al-abtar. Muhammad sudah terputus dari kebaikan. Muhammad sudah terputus dari rahmatnya Allah. Setelah ini, setelah putranya wafat, setelah putranya meninggal, tidak akan ada lagi yang menyebut nama Muhammad. Setelah putra beliau wafat, tidak akan ada lagi orang yang akan meneruskan dakwanya Nabi Muhammad SAW. Begitu bahagianya orang-orang kafir Quraisy dengan wafatnya putra Nabi Muhammad SAW. Kondisi ini menambah kesedihan yang luar biasa pada dirinya Nabi Muhammad SAW. Suatu hari di hadapan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau dalam kondisi yang biasanya sedih, yang biasanya sangat berduka, tiba-tiba beliau tersenyum. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasul, ma adhakaka?" Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum? Biasanya engkau terlihat sedih karena meninggal atau wafatnya putra engkau yaitu Said Qasim.
Kenapa sekarang kau tersenyum? Kata Nabi Muhammad SAW, nuzilat alayya, telah turun kepada saya, yaitu surat Al-Kautsar, yaitu surat Al-Kautsar. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, atadruna mal kautsar? Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu apa itu al-kautsar? Para sahabat tidak bisa menjawab pertanyaan Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, al-kautsar adalah naharun wadanihi rabbi. Al-kautsar adalah satu telaga, satu sungai yang telah Allah janjikan, yang telah Tuhanku janjikan khusus buatku. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat pertama ini kita belajar ketika Nabi Muhammad SAW diberikan ujian cobaan yang luar biasa, wafat putra tercintanya, kemudian beliau juga diuji dengan penghinaan dan caci makian dari orang-orang Arab Quraisy. Ketika Nabi Muhammad bersabar, ketika Nabi Muhammad mampu menahan, mampu ridho, mampu ikhlas, Allah berikan satu anugerah yang luar biasa yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun. Apa anugerah itu? Yaitu Al-Kautsar, telaga Kautsar. Bahkan ada ahli tafsir yang mengatakan Al-Kautsar adalah berarti anugerah yang sangat luar biasa, anugerah yang sangat istimewa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita belajar bagaimana ketika kita ingin mendapatkan satu anugerah yang besar, ketika kita ingin mendapatkan satu kenikmatan yang besar, ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan besar, maka siap-siaplah. Siapkan ruang kesabaran dalam hati kita. Siapkan ruang keikhlasan dalam hati kita. Karena pasti keinginan yang besar, harapan yang besar, cita-cita yang besar, kesuksesan besar itu membutuhkan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai orang beriman, sebagai orang muslim, jangan sampai kita berpikir ketika kita sudah beriman, ketika kita sudah sholat, ketika kita sudah mengaji, ketika kita sudah berinfak, ketika kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, lantas kita berpikir kita tidak akan diuji. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad bertemu para sahabat-sahabatnya, beliau selalu bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, "Kaifa asbahtum wahai? Kaifa asbahtum ya ashabi?" Bagaimana kabarmu pagi hari ini wahai sahabat-sahabatku? Itulah kebiasaan Nabi Muhammad kalau bertemu kepada para sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabatnya menjawab, asbahna mu'minina billah ya Rasulullah. Pagi hari ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, wa ma alamatu imanikum? Kalau kalian mengaku telah beriman, percaya kepada Allah, apa bukti kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kalau itu ditanyakan kepada kita, apa bukti iman kita kepada Allah? Biasanya kita akan menjawab, kami sholat, kami mengaji, kami berpuasa. Ternyata jawaban untuk membuktikan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah itu. Lantas para sahabat menjawab, para sahabat menjawab, ketika ditanya apa bukti keimanannya, para sahabat menjawab, nasbiru alal bala. Yang pertama kata para sahabat, kami beriman, buktinya adalah kami sabar ketika diberikan ujian. Itu yang pertama. Kemudian para sahabat menjawab lagi, wa nardo bil qada. Kemudian kami ridho ketika diberikan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nashkuru birraha. Kemudian kami bersyukur ketika diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda kalau kita beriman kepada Allah.
tanda kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sejarah selalu membuktikan bahwa orang hebat lahir dari kesabaran yang hebat. Dari sekian miliaran manusia, Allah memilih 124.000 dijadikan manusia pilihan Allah, yaitu para nabi. Dari 124.000 Allah seleksi lagi. Di antara 124.000 mana yang paling hebat, mana yang paling sabar. Kemudian terpilihlah 313, yaitu para rasul. Dari 313 kemudian Allah memilih lagi. Mana di antara 313 yang paling tahan, yang paling sabar. Kemudian Allah memilih menjadi 25 orang, yaitu nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul, Allah masih seleksi lagi. Mana di antara 25 nabi dan rasul yang paling tahan, yang paling sabar. Kemudian Allah pilih menjadi 5, yaitu rasul ulul azmi. Dari rasul ulul azmi, dari 5 manusia tersabar, dari 5 manusia terhebat, kemudian Allah pilih menjadi 1, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah itu karena kesabaran yang luar biasa oleh beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya di surat Al-Kautsar dengan kalimat fasolli li rabbika wanhar. Di ayat ini Allah ingin menyampaikan satu pesan. Ketika kamu sudah diberikan anugerah, ketika Nabi Muhammad sudah diberikan anugerah yang besar yaitu Al-Kautsar, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sehingga anugerah ini tetap terjaga dengan baik, sehingga kesuksesan ini, kenikmatan ini bisa kita jaga dengan baik? Maka kata Allah, untuk menjaga anugerah saya, untuk menjaga kenikmatan yang sudah saya berikan kepada kalian, jaga 2 hal ini. Apa itu? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, fasolli li rabbika. Maka jagalah salat hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat Allah ingin mengatakan, ketika kamu sudah saya berikan anugerah, maka jaga anugerah itu dengan cara mendekat kepada saya. Jangan sampai kamu berpaling kepada saya. Oleh karena itu para jamaah, salat ini adalah inti dari agama kita. Jaga kita punya anak, punya keturunan, punya cucu untuk menjaga salat. Karena kata Nabi Muhammad SAW, awal ma yuhasabu alil abdi yaumal qiyamah as-salam. Kenapa salat? Karena salat hal yang paling inti dan paling pertama nanti dihisab. Kenapa salat? Karena salat tanha anil fahsai wal munkar, bisa mencegah kita dari kemungkaran. Kenapa salat? Karena salat bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Kenapa salat? Kata Nabi, karena salat munajah bainal abdi wa rabbi. Karena salat adalah momentum kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salat? Li'anna shalah ahabbul a'mal ilallah. Karena salat adalah ibadah yang paling Allah cintai. Oleh karena itu, kalau di antara kita, keluarga kita, anak cucu kita yang masih meninggalkan salat, mari sama-sama kita ingatkan untuk menjaga salat. Kalau di antara kita yang sudah rajin salat tapi baru sebatas menggugurkan kewajiban, mari kita tingkatkan agar salat itu menjadi satu kebutuhan dasar kita, bukan sekedar kewajiban. Karena seperti halnya orang makan, kita manusia setelah kita sholat Idul Adha, nanti kita pulang kita makan, nanti siang kita makan, nanti sore atau malam kita makan. Itu rutinitas kita sehari-hari. Tapi kita tidak pernah protes akan itu. Kita tidak pernah protes akan rutinitas yang berulang-ulang. Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak makan, bagaimana kondisi fisik kita, bahkan bisa menjadi bangkai. Begitulah ruh dan iman kita. Salat itu seperti oksigen untuk iman dan jiwa kita. Bagaimana seandainya kalau iman kita, ruh kita tidak jaga dengan salat, pasti akan hancur berantakan.
Oleh karena itu, jadikan sholat bukan satu kewajiban, tapi sebuah kebutuhan iman kita, kebutuhan ruhiyah kita, kebutuhan spiritual kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama, untuk menjaga kenikmatan yang sudah Allah berikan, untuk menjaga anugerah yang sudah Allah berikan, untuk menjaga keberhasilan yang sudah Allah berikan, jaga kedekatan kita kepada Allah melalui salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, setelah salat maka lakukanlah wanhar, maka berkurbanlah kalian. Maka ketika kamu sudah menjaga kedekatan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaga juga kedekatan kamu kepada orang lain, kedekatan kamu kepada manusia, kedekatan kamu kepada tetangga. Dengan cara apa? Dengan cara berkurban, dengan cara berbagi. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sejarah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa kambing, untuk membawa gibas, untuk digantikan kepada Ismail. Kemudian Jibril menghampiri Nabi Ibrahim sambil berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Nabi Ibrahim dihampiri oleh malaikat Jibril dengan membawa kambing, Nabi Ibrahim menoleh kepada malaikat Jibril, lalu disambutnya dengan kalimat La ilaha illallah huwallahu akbar. Ketika Jibril sudah mengatakan takbir, ketika Nabi Ibrahim sudah mengatakan La ilaha illallah wallahu akbar, Ismail pun menyambutnya karena mengetahui Jibril membawa kambing sebagai gantinya. Kata Ismail alaihissalam, Allahu Akbar walillahilham. Inilah salah satu sejarah kenapa kalimat takbir sering kita kumandangkan ketika Idul Adha, berdasar dari sejarah penyembelihan Ibrahim kepada putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkurban bukan hanya mengorbankan yang kita miliki, tapi juga mengorbankan semua yang kita miliki. Dalam berkurban, Allah bukan ingin memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membunuh putranya, untuk menyembelih putranya, bukan sekedar itu. Allah ingin mengajarkan, wahai Ibrahim, hilangkan ego kepemilikan kamu. Apapun yang kamu punya itu bukan punya kamu. Anak, harta itu adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, bukan perintah Allah ingin membunuh, tapi semata-mata Nabi Ibrahim disuruh membunuh egonya, membunuh rasa kepemilikannya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita sadari apa yang saat ini ada di sekeliling kita, keluarga, aset, harta, karir, jabatan, semata-mata itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jadi ada dua cara. Ketika kita mendapatkan anugerah dan kenikmatan dari Allah, maka dekatkan diri kita kepada Allah melalui salat. Yang kedua, dekatkan diri kita kepada orang lain, kepada manusia dengan cara berkurban dan berbagi. Kemudian Allah menutup firman-Nya dengan Inna syani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, engkau enggak usah bersedih. Biarkan orang-orang yang telah mencaci maki engkau dengan kata-kata abtar. Biarkan orang-orang yang telah menghina engkau dengan kata-kata abtar. Orang yang terputus dari kebaikan, orang yang tidak akan namanya disebut lagi oleh orang lain, biarkan saja. Kenapa? Karena syani'aka, sesungguhnya keburukan, caci makian, penghinaan yang mereka lontarkan kepada kamu akan kembali kepada mereka sendiri. Dan ini terbukti para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya orang kafir Quraisy menganggap, berkeyakinan setelah putra-putra Nabi Muhammad meninggal, maka mulai saat itu dan seterusnya tidak akan ada lagi orang yang akan menyebut nama Muhammad. Tidak akan ada lagi orang yang akan menyambung dakwanya Nabi Muhammad.
tidak akan ada lagi generasi Muhammad yang akan meneruskan dakwahnya Nabi Muhammad. Itu anggapan orang-orang kafir Quraisy, tapi ternyata salah besar. Kenapa? Sampai saat ini nama Muhammad adalah menjadi satu-satunya nama yang paling banyak dipakai oleh umat di dunia ini, yaitu nama Muhammad. Mereka salah besar. Sampai saat ini nama Muhammad selalu disebut di penjuru dunia dari 24 jam. Dengan apa? Dengan sholat dan lantunan azan. Oleh karena itu di ayat terakhir ini kita bisa belajar bagaimana Nabi Muhammad merespon caci makian, penghinaan orang-orang kafir dengan cara kesabaran. Allahu Akbar, walillahilham. Oleh karena itu para jamaah, di hari yang berbahagia ini, di bulan yang suci ini yaitu bulan Dzulhijjah, marilah kita belajar meneladani kesabaran dari Nabi Muhammad. Kita belajar meneladani kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita manusia yang Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.